Judul, Pertarungan Hati, Antara Janji dan Tawaran Baru. Ketika Rini berada di tengah perang dingin antara dua keluarga kaya, hatinya mulai goyah. Tawaran baru yang menggiurkan membuatnya berpikir ulang tentang pengorbanannya. Namun, ada janji dan rasa hutang budi yang mengikatnya pada keluarga Al-Fahad. Apakah Rini akan memilih untuk pergi atau tetap bertahan? Salam pembuka. Halo sahabat semua. Selamat datang di episode kedua dari kisah penuh drama dan emosi ini. Terima kasih telah setia mengikuti cerita Rini, seorang TKW yang harus menghadapi dilema besar dalam hidupnya. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak melewatkan setiap episodenya. Yuk, kita lanjutkan ceritanya. Episode 2, ketika tawaran itu menggoyahkan hati. Satu kegundahan di tengah malam. Setelah percakapan sengit antara Tuan Khalid dan Nadia di depan keluarga, Rini merasa dirinya berada di posisi yang sangat sulit. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya yang sempit, memandangi foto keluarganya di kampung halaman. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah keputusannya meninggalkan Indonesia adalah hal yang benar? Tawaran dari Nadia terus terngiang-ngiang di telinganya. Gaji yang lebih tinggi, pekerjaan yang mungkin lebih ringan, dan majikan yang terlihat lebih ramah adalah godaan besar. Tapi, meninggalkan keluarga Al-Fahad tidaklah mudah. Meski Nyonya Leila sering bersikap dingin, Rini merasa memiliki hutang budi kepada Tuan Khalid yang telah memperlakukannya dengan baik. Mungkin ini hanya ujian, bisik Rini pada dirinya sendiri. Namun, rasa bimbang itu terus menghantuinya. 2. Percakapan rahasia dengan Nadia. Keesokan harinya, Nadia menghubungi Rini secara diam-diam melalui seorang kenalan di pasar. Dalam percakapan tersebut, Nadia kembali mencoba meyakinkan Rini. Rini, kamu tidak perlu takut. Aku akan mengurus semuanya, termasuk kontrakmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, kata Nadia dengan nada lembut. Rini hanya bisa terdiam. Ia merasa bingung sekaligus tersanjung atas perhatian Nadia. Wanita itu bahkan menjanjikan akan memberikan kamar pribadi yang lebih nyaman, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di rumah keluarga Al-Fahad. Aku tahu kamu pekerja keras. Kamu tidak akan menyesal jika bekerja untukku, tambah Nadia sebelum pergi. Kata-katanya meninggalkan bekas yang mendalam di hati Rini. 3. Perhatian tak terduga dari Tuan Khalid. Di rumah, Tuan Khalid mulai menyadari perubahan sikap Rini. Gadis itu tampak lebih pendiam dan sering melamun. Suatu sore, Tuan Khalid memanggil Rini untuk berbicara empat mata di taman belakang rumah. Rini, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya Tuan Khalid dengan nada lembut. Rini terkejut dengan perhatian itu, namun ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Tidak, Tuan. Saya hanya rindu keluarga di kampung, jawabnya pelan. Tuan Khalid mengangguk. Aku tahu bekerja jauh dari rumah itu sulit. Tapi ingatlah, kami menghargai kerja kerasmu di sini. Jika ada yang membuatmu tidak nyaman, beritahu aku. Kata-kata itu membuat Rini merasa bersalah, seolah-olah ia telah mengkhianati kepercayaan Tuan Khalid. 4. Perseteruan yang semakin memanas. Nyonya Leila mulai mencurigai sesuatu. Ia melihat bagaimana Tuan Khalid lebih sering berbicara dengan Rini, dan ia merasa terganggu. Ketika Nadia kembali mengunjungi rumah mereka untuk bertemu Rini, Nyonya Leila tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Apa maksudmu datang ke sini lagi, Nadia? Tanya Nyonya Leila dengan nada tajam. Aku hanya ingin berbicara dengan Rini. Apa itu salah? Jawab Nadia santai. Kamu tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga kami, bentak Nyonya Leila, membuat suasana menjadi tegang. Rini yang mendengar pertengkaran itu merasa sangat tertekan. Ia tidak pernah bermaksud menjadi penyebab konflik, tetapi kehadirannya di tengah dua keluarga ini justru memperkeruh hubungan mereka. 5. Surat untuk keluarga di kampung halaman. Malam itu, Rini menulis surat untuk ibunya di kampung. Dalam surat tersebut, ia menceritakan betapa sulitnya situasi yang sedang ia hadapi. Ia menanyakan pendapat ibunya tentang tawaran dari Nadia, dan apakah ia harus menerima pekerjaan tersebut. Namun, saat menulis surat itu, air mata Rini tak henti-hentinya mengalir. Ia teringat pada janji yang pernah ia buat sebelum berangkat ke Arab Saudi, untuk selalu bertahan dan bekerja keras demi keluarganya. Apakah aku mengingkari janjiku jika aku memilih jalan yang lebih mudah? Pikirnya. Surat itu akhirnya diselesaikan dengan penuh keraguan.
Rini berharap mendapatkan jawaban dari ibunya yang selalu menjadi tempatnya mencari kekuatan. Salam penutup. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rini akan menemukan jawaban dari kegundahannya? Atau justru situasi ini akan semakin mempersulit langkahnya? Jangan lewatkan episode ketiga, di mana pilihan sulit mulai harus dibuat. Terima kasih sudah membaca, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.